Oke, baiklah, kembali lagi di perkuliahan statistika 2. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang statistika inferensi, kemudian populasi dan sampel, dan juga beberapa selang kepercayaan, yaitu kita review lagi, ada selang kepercayaan bagi rata-rata populasi ketika sigmanya diketahui. Artinya ketika sigma atau standar deviasinya diketahui, kita bisa gunakan uji Z. Kemudian, tapi kalau misalnya sampelnya itu besar dari 30, kita juga tetap bisa gunakan uji Z gitu ya. Kemudian ada selang kepercayaan bagi rata-rata juga ketika sigmanya diketahui. Ini sudah ketika sigmanya tidak diketahui atau ketika standar deviasinya tidak diketahui. Nah, ketika tidak diketahui maka kita gunakan uji T. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga keadaan ketika sigmanya tidak diketahui dan n-nya itu kecil dari 30. Kemudian kita juga sudah belajar tentang ukuran sampel untuk menduga nilai rata-rata. Jadi sampelnya harus berapa. Kemudian, nah sekarang di pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang selang kepercayaan bagi proporsi P. Jadi proporsinya itu notasinya P gitu ya, proporsi. Nah, kita sudah tahu bahwa proporsi sampel itu dapat dihitung dengan P to P sama dengan X per N ya. Nah, dan telah diketahui juga bahwa Z itu sama dengan P to P dikurang P per akar P dikali 1 min P per N. Jadi sebenarnya ini berasalnya nanti dari percobaan binomial ya. Percobaan binomial kan kalau misalnya sebelumnya kita tahu kalau Z itu adalah sebelumnya terus ya, X bar min mu per sigma akar N. X bar min mu per mana ya? Z itu adalah X bar min mu per sigma per akar N, seperti itu. Nah, jadi karena proporsi ini berasal dari percobaan binomial, maka kita bisa cari nanti rataan ketika X itu berdistribusi binomial dengan parameternya P misalkan. Nanti maka rataannya adalah si proporsi itu sendiri. Kemudian sigmanya adalah atau standar deviasinya adalah akar dari P kali 1 min P gitu. Seperti itu. Karena kalau variansi X ketika X berdistribusi binomial itu adalah P dikali 1 min P. Akibatnya standar deviasi atau akarnya akar dari variansi standar deviasi X itu adalah akar variansi P. Akar variansi X maksudnya sama dengan akar dari P dikali 1 min P. Jadi akar P kali 1 min P per N. Seperti itu. Nah, kalau ekspektasi X-nya itu adalah P berarti dalam hal ini. Nah, jadi sebenarnya ini berasalnya dari tadi percobaan binomial, kemudian berdasarkan teorema limit pusat atau central limit theorem, bahwa ketika jumlahan peubah acak itu nanti akan mengikuti distribusi yang mendekati distribusi normal baku gitu. Makanya dia beralihnya ke rumus yang ini. Beralihnya ke rumus ini berdasarkan TLP ya, teorema limit pusat, atau CLT, central limit theorem. Teorema limit pusat, maka nanti ada bunyinya, silahkan dicari. Maka nanti Z itu sama dengan akan mendekati distribusi normal baku, yaitu Z sama dengan X bar min mu per sigma akar N. Nah, X bar dan si sigma ini bergantung pada distribusi si X itu.
Nah, maka dengan cara yang sama seperti sebelum-sebelumnya, maka kita bisa buat peluangnya adalah min Z alfa per 2 kurang dari si Z ini kan Z kurang dari Z alfa per 2 sama dengan 1 min alfa. Nah, ini dengan dapat ditunjukkan, jadi nanti ininya pindah ke sini, ini pindah ke sini, kemudian si P-nya sini, jadilah dapatlah persamaan ini. Jadi peluang dari P terletak di antara P topi dikurang Z alfa per 2 akar P kali 1 min P per N dan P topi plus Z alfa per 2 akar P 1 min P per N itu sama dengan 1 min alfa. Ini sama aja dengan yang sebelumnya, hanya saja ada dioperasikan saja ini formulanya. Nah, untuk N yang cukup besar, maka nilai P pada kedua ujung selang itu dapat diganti dengan P topi sama dengan X per N. Jadi sebenarnya gini, perhatikan bahwa pada persamaan ini kan P terletak di antara ini ya, terletak di antara selang ini. Tapi ternyata di selang ini masih ada P di sini. Ini, atau saya ganti warnanya. Tapi di selang ini masih ada P. Sedangkan harusnya P-nya ngumpul di tengah semuanya. Nah, makanya untuk N yang cukup besar maka kita bisa ganti menjadi P topi. Jadi ini bisa kita ganti menjadi P topi. Nah, jadinya seperti ini. Ini jadi P topi ini ya. P topi. Nah, seperti itu. Nah, sehingga nanti kita punya selang kepercayaan bagi P, bagi proporsi P untuk N yang besar dari 30. Maka kita dapatkan tadilah persamaan ini yang sudah kita ganti tadi. Ini adalah selang kepercayaannya, atau bisa dituliskan dengan bentuk seperti ini. Dengan N itu adalah ukuran sampel dan Z alfa per 2 adalah nilai kritis dari variabel acak normal baku yang membuat luas daerah di ujung kanan kurva sama dengan alfa per 2. Itu ya. Kurvanya kurva normal ya, kurva normal baku berarti ini rataannya 0 ya. Nanti ini di ujung kurvanya, nah inilah yang alfa per 2. Jadinya Z alfa per 2, ini juga jadinya Z alfa per 2. Seperti itu. Oke, contoh hasil suatu survei terhadap 500 keluarga di suatu kota menunjukkan bahwa 324 keluarga telah mempunyai sambungan telepon di rumahnya. Tentukan selang kepercayaan 95% bagi proporsi kepemilikan sambungan telepon di kota tersebut. Nah, yang pertama kita lihat adalah kata kuncinya adalah tentukan selang kepercayaan bagi proporsi ya. Jadi sudah ada keywordnya di situ bagi proporsi. Sehingga kita bisa cari proporsi sampelnya berapa. Berarti P topi sama dengan X per N ya. X-nya berapa? Jumlahnya adalah 500 keluarga. Yang 324 keluarga yang sudah mempunyai sambungan telepon. Artinya 324 dibagi 500. Nah, berapa tuh hasilnya? Kemudian tinggal kita substitusikan aja ke sini. Jadi ke sininya tadi. Z alfa per 2-nya karena 95% ya secara umum kita sudah tahu ini 1,96, ini 1,96 gitu. Nah, si P-nya tadi kan kita udah dapat. P topi ini kan kita dapat dari ini ya, ini hasil ini. Sehingga kita substitusikan saja nilainya. Maka nanti setelah dihitung endingnya kita dapat ternyata selang kepercayaan 95% bagi proporsi kepemilikan sambungan telepon di kota tersebut tuh ada di 0,606 dan 0,690. Seperti itu. Nah, data yang dikumpulkan untuk keperluan pendugaan bagi proporsi itu merupakan data dalam skala pengukuran nominal. Nah, jadi harus tahu ya skala pengukuran itu ada apa aja. Ada nanti nominal, ordinal gitu. Nah, ini harus nominal. Misalnya untuk kasus dalam contoh ini, maka respon yang kita peroleh dari setiap keluarga adalah punya sambungan telepon atau tidak gitu. Jadi kan ini surveinya dari 500 keluarga nih, misalnya 500 keluarga, maka kita survei punya sambungan telepon atau tidak.
punya atau tidak punya gitu ya. Tidak punya. Nah, untuk keperluan analisis data dalam skala nominal, maka biasanya kita scoring atau kita kasih kode. Notasi yang biasa digunakan tuh biasanya 1 dan 0. Sehingga misalnya kalau punya kita kasih kode 1, kalau nggak punya kita kasih kode 0 gitu. Nah, dengan demikian dari 500 keluarga tersebut nanti yang punya nilai 1, kode 1 itu ada sebanyak 324 keluarga. Sedangkan yang 176-nya, sisanya 500 dikurang 324, 176 itu bernilai 0. Seperti itu. Jadi biasanya pakai pengkodean. Oke, kemudian nah sama halnya dengan penuga bagi rata-rata tadi ya. Jadi yang sebelumnya sudah kita pelajari. Mana ya? Oke, nah kalau misalnya di bagi rata-rata, kita juga menentukan berapa jumlah sampelnya, penentuan ukuran sampel. Nah, sama juga dengan ketika proporsi. Jadi kita juga penentuan ukuran sampel untuk menduga proporsi. Nah, ini adalah selang kepercayaannya, sudah kita ketahui. Nah, selang kepercayaan tersebut mempunyai titik pusat di P atau P, serta melebar ke kiri dan ke kanan sejauh E sama dengan Z alfa per 2 akar P atau P 1 min P atau P per N. Dapatnya dari mana? Dari sini. Nih ya. Jadi kan P atau P-nya ini sama-sama tetap, tapi yang bergerak melebar jauh ke kiri dan ke kanan itu maksudnya ini, karena ada Z alfa per 2-nya ini. Kalau alfanya dirubah, maka dia akan mempersempit atau memperlebar selang gitu. Ya, jadi kalau alfanya berubah-ubah, jadi si luasnya tadi, kalau kita bicara konsepnya, nih luasnya ketika alfanya 5%, berarti dia di sini misalnya. Oh, kalau misalnya alfanya kita ubah, nanti dia bisa aja di sini atau di sini, atau bisa jadi makin ke dalam selangnya. Nah, sehingga ini melebar ke kiri dan ke kanannya, bisa melebar ke kiri, bisa melebar ke kanan. Seperti itu. Jadi yang berubah adalah si Z alfa per 2-nya, sehingga nanti galatnya itu adanya di sini, Z alfa per 2 akar P topi 1 min P topi per N. Dari titik pusat tersebut. Titik pusatnya apa? Titik pusatnya P topinya. Nah, dengan cara yang sama, maka kita bisa dapatkan kira-kira N-nya sama dengan berapa dari persamaan ini. Nah, dengan manipulasi aljabar nanti kita dapat N-nya itu sama dengan Z alfa per 2 kuadrat P topi 1 min P topi per E kuadrat. Dapatnya dari mana? Karena di sini dua-dua ada akarnya, maka kedua ruas kita kuadratkan aja. Ini kuadratkan, jadi nanti sisa E kuadrat Z alfa ini ya. Ini jadinya E kuadrat, jadinya Z alfa per 2 kuadrat, ini jadi P topi 1 min P topi per N, seperti itu. Nah, gimana caranya supaya dapat N-nya? Berarti nanti N-nya pindah sini, E kuadratnya pindah sini. Nah, ya. Nah, nilai maksimum bagi P topi 1 min P topi adalah 1/4. Karena nilai P topi selalu terletak antara 0 dan 1. Ya. Jadi proporsi itu maksimalnya nilainya 1. Nah, oleh karena itu nilai maksimum bagi N, jadi P topi 1 min P topi ini kita ganti menjadi 1/4. Sehingga tadi yang N-nya dari sini kita bisa ubah menjadi ini. Jadi berapa banyak sampelnya harus memenuhi kriteria ini. Sama kok dengan contoh yang sebelumnya. Nah, ini ada contoh lagi. Tentukan ukuran sampelnya agar pada tingkat kepercayaan 90%, kesalahan pendugaan bagi proporsi kepemilikan sambungan telepon dalam contoh 5.5 tidak lebih dari 0,05. Ini karena 90% ya kita cari lagi nanti nilai berarti kan alfanya 10%. Kalau alfa per 2-nya 5% atau 0,05. Jadi kita cari Z 0,05 berapa nilainya. Kemudian kita substitusikan tidak lebih dari 0,05, berarti ini adalah si E-nya. Dapatlah nanti N adalah harusnya 270,6.
Dengan demikian, pada tingkat kepercayaan 90%, ukuran sampel yang sebaiknya diambil agar kesalahan pendugaannya tidak lebih dari 0,05 adalah 271 keluarga. Seperti itu. Oke, jadi itu adalah materi tentang selang kepercayaan bagi proporsi. Setelah ini kita akan bahas lagi tentang selang kepercayaan bagi varians populasi. Oke, selamat belajar dan selamat mencoba. Terima kasih.